Shalom Aleichem. Shalom Aleichem buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Salam sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesua Amasyawe Ruach Kodes, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem, selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di siraman rohani umat Nasrani ini. Dan di siraman rohani umat Nasrani ini saya akan membicarakan atau saya akan mengambil topik, bolehkah umat Nasrani percaya ramalan? Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, topiknya adalah bolehkah umat Nasrani percaya ramalan? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sebelum saya menjawabnya apakah boleh umat Nasrani percaya ramalan atau tidak, maka di sini saya akan memberitahukan definisi daripada ramalan, apa yang disebut dengan ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, ramalan adalah memberitahukan masa depan akan datang tetapi belum tentu terjadi. Jadi saudara-saudara, ramalan adalah memberitahukan masa depan akan datang tetapi belum tentu terjadi. Jadi itulah definisi daripada ramalan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, dan menurut kamus besar bahasa Indonesia, ramalan adalah suatu tindakan melihat nasib atau menduga, memprediksi suatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi ramalan adalah suatu tindakan melihat nasib atau menduga, memprediksi suatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah definisi ramalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi itu sama saja definisinya saudara-saudara. Jadi ramalan saudara-saudara adalah sesuatu yang diperkirakan. Ramalan adalah sesuatu yang memberitahukan masa depan akan datang tetapi belum tentu terjadi. Jadi saudara-saudara, ramalan ini identik atau sama saja dengan prediksi atau tebakan atau kira-kira. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara berada saat ini, jadi ramalan itu sama dengan prediksi. Seperti kita memprediksi cuaca, memprediksi apa kita akan bisa lulus atau tidak. Kita bisa memprediksi ramalan cuaca apakah akan turun hujan atau tidak. Dan bisa juga ramalan itu sama dengan kira-kira, atau bisa juga dengan tebak-tebakan. Itu sama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, jadi ramalan, prediksi, tebak-tebakan itu adalah sesuatu yang kita kira-kira, kita memberitahukannya kepada orang, tetapi belum tentu peristiwa atau kejadian itu terjadi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, sebelum saya menjawab bolehkah umat Nasrani percaya ramalan, saya akan memberitahukan di sini pada saudara-saudara bahwa dari dahulu itu
orang meramal itu, memprediksi itu sudah ada dari zaman dahulu. Dan sampai sekarang itu peramal masih ada sampai sekarang, dan sudah di zaman yang sudah sangat modern dan sangat canggih ini, peramal itu seperti sudah tambah menjamur dan tambah banyak. Bahkan di zaman modern ini peramal-peramal muda makin banyak bermunculan, baik itu peramal-peramal dari dalam Indonesia atau di luar negeri. Contohnya yang di Indonesia adalah Roy Kiyoshi, Mbak Yu, dan banyak lagi peramal-peramal yang lain. Dan kalau di luar negeri lebih banyak lagi peramal-peramal, saudara-saudara. Dan bisa kita lihat di media cetak maupun media elektronik, di zaman modern ini masih sangat banyak yang peramal-peramal. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, di tahun 2021, setiap tahun itu menjelang tahun yang akan baru, banyak peramal-peramal yang bermunculan yang memprediksi atau meramal tahun yang akan datang. Misalnya seperti di tahun 2021 ini banyak yang meramalkan apa yang akan terjadi. Kita bisa ambil contoh Mbak Yu yang meramalkan pesawat akan jatuh, yang meramalkan pergantian presiden. Dia meramal akan ada kekacauan di negeri kita, dan dia akan meramal banyak hal-hal yang negatif yang akan terjadi di negara kita, bangsa Indonesia ini. Dan bahkan artis-artis pun diramal banyak katanya yang akan mengalami hal-hal negatif yang mereka tidak inginkan, seperti perceraian dan masalah rumah tangga dan yang lainnya. Dan saudara-saudara umat Nasrani dimanapun umat Nasrani berada saat ini, sebelum saya memberitahukan bolehkah umat Nasrani percaya ramalan juga, saya akan memberitahukan di sini apa akibat bagi kita umat Nasrani apabila kita mempercayai yang namanya ramalan, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, apabila kita umat Nasrani mempercayai yang namanya ramalan, saudara-saudara, maka ada banyak dampak negatif yang akan kita peroleh sebagai umat Nasrani apabila kita mempercayai ramalan. Dan di sini saya akan memberitahukan 4 kerugian atau 4 dampak negatif, saudara-saudara. Di sini saya akan memberitahukan 5. Jadi di sini saya akan memberitahukan 5 dampak negatif percaya ramalan, atau 5 kerugian yang akan kita dapatkan apabila kita mempercayai yang namanya ramalan. Dan yang pertama, saudara-saudara, kalau kita percaya ramalan, kita jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Jadi kalau kita percaya ramalan, kita jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Dan yang kedua, percaya ramalan, kita jadi tidak percaya diri atau pede. Dan saudara-saudara, kalau yang ketiga, kalau kita mempercayai ramalan, motivasi hidup itu tidak ada, saudara-saudara. Dan yang keempat, saudara-saudara, kalau kita mempercayai ramalan itu, ramalan itu bisa merusak persahabatan dan bisa merusak persatuan. Dan yang kelima, ini yang sangat berbahaya, saudara-saudara. Kalau kita mempercayai ramalan, berarti kita itu bersekutu dengan roh setan, roh jahat. Kita tidak bersekutu dengan roh Tuhan atau Roh Kudus. Tapi kalau kita percaya ramalan, maka kita sama saja bersekutu dengan roh setan, roh jahat, saudara-saudara. Karena ramalan itu, saudara-saudara, orang yang beramal itu bersekutu dengan setan, bersahabat dengan setan, berteman dengan setan. Dan mereka itu meramal atas bantuan roh jahat. Kita lihat saja, saudara-saudara, peramal yang lagi viral di tahun 2021 ini, yaitu Mbak Yu. Mbak Yu, saudara-saudara, itu
beritanya itu menikahi ular, dan ular itu adalah saudara-saudara sama dengan setan. Itu ular itu lambang setan, lambang roh jahat. Dan katanya dia mempunyai 3 anak. Kita tidak tahu apakah itu anak manusia benaran atau anak jadi-jadian. Kita tidak tahu juga. Yang penting katanya dia mempunyai 3 anak dan menikah dengan ular. Dan saudara-saudara, itulah saudara-saudara 5 kerugian yang umat Nasrani bisa dapatkan dan bisa peroleh apabila mempercayai ramalan. Jadi saudara-saudara, apakah umat Nasrani mau mempercayai ramalan? Jadi di sini saudara-saudara, saya akan memberitahukan di video ini bahwa kita sebagai umat Nasrani itu, kita tidak boleh mempercayai ramalan. Karena firman Tuhan Bapa Yahweh itu melarang kita untuk mempercayai ramalan atau prediksi atau kira-kira atau tebakan. Itu kita tidak boleh mempercayainya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari mengatakan, mana ayatnya? Ayatnya mana, saudara? Ayatnya mana? Kok tidak ada ayatnya? Boleh ramalan kita percayai kok. Boleh ramalan kita yakini kok. Kan tidak ada ayatnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya akan memberikan ayatnya di sini, saudara-saudara. Jadi ayat yang melarang mempercayai ramalan atau prediksi, saudara-saudara, kita bisa baca di dalam Imamat 19 ayat 26. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuka kitab suci ILT, firman Tuhan, kitab suci ILT di kitab Imamat 19 ayat 26. Imamat 19 ayat 26 berbunyi, janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya. Janganlah kamu menilah ramalan. Jadi Imamat 19 ayat 26 mengatakan janganlah kamu menilah ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, itulah ayatnya di kitab Imamat 19 ayat 26 yang melarang kita untuk mempercayai atau meyakini yang namanya ramalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kalau misalnya masih ada yang mempercayai ramalan atau prediksi, pergi ke peramal atau mendengarkan siaran radio atau menonton televisi, ada ramalan, baru bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari mempercayai ramalan itu, maka itu Anda melanggar firman Tuhan. Dan apalagi kalau sampai pergi ke peramal-peramal atau dukun-dukun, itu sama saja dengan Anda mempercayai peramal, dan itu sama saja Anda bersekutu dengan roh-roh jahat. Dan Anda akan kalau saudara-saudara mempercayai ramalan atau prediksi, maka banyak dampak negatif yang bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara bisa dapatkan. Seperti yang saya sudah bacakan tadi, yaitu kalau kita mempercayai ramalan itu, kita jadi tidak percaya diri, kita jadi sulit mengambil keputusan dalam hidup, dan kita jadi, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kalau kita mempercayai ramalan juga, saudara-saudara, kita tidak mempunyai yang namanya motivasi hidup. Kita tidak mempunyai motivasi hidup, dan kalau kita mempercayai ramalan, saudara-saudara, itu bisa merusak persatuan, bisa merusak persahabatan dan persatuan dalam kehidupan kita. Dan yang lebih parahnya lagi, saudara-saudara, kalau kita mempercayai ramalan, ya, hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta itu jadi tidak baik, karena kita melanggar firman Tuhan. Dan orang yang mempercayai atau meyakini ramalan itu sama dengan bersekutu dengan roh-roh yang jahat.
Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi di sini saya memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini. Jadi mulai sekarang janganlah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari percaya yang namanya ramalan. Karena orang yang mempercayai ramalan itu atau yang meyakini ramalan itu melanggar firman Tuhan, seperti yang saya setelah bacakan ayatnya tadi. Dan orang yang mempercayai ramalan itu, orang yang mempercayai ramalan, dia akan mempunyai 5 dampak negatif dalam kehidupannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, jadi kalau begitu, apakah yang umat Nasrani harus yakini atau harus percayai? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari bisa berpikir atau bisa bingung atau berpikir, jadi kalau begitu, kalau kita tidak mempercayai ramalan, apa dong yang harus kita percayai? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, yang harus kita yakini dan percayai di dunia fana ini, kita tidak boleh mempercayai sesama kita manusia. Kita tidak boleh mempercayai yang namanya ramalannya, prediksinya. Karena itu ramalan dan prediksinya itu tidak akan pasti terjadi, dan kalau nanti tidak terjadi, Anda bisa jadi marah-marah, jadi kecewa, sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari, jadi kalau begitu, kita sebagai umat Nasrani, apakah yang boleh kita yakini atau kita percayai? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, di sini saya akan memberitahukan bahwa kita tidak boleh mempercayai dan meyakini yang namanya ramalan. Tetapi yang boleh umat Nasrani yakini dan percayai adalah nubuat atau nubuatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, daripada saudara-saudara mempercayai ramalan atau prediksi yang belum tentu terjadi dan bisa membuat kita kecewa, bisa memberikan banyak dampak negatif dalam kehidupan kita. Jadi daripada saudara-saudara nanti bisa mempercayai ramalan, lebih baik saudara-saudara itu mempercayai yang namanya nubuat atau nubuatan. Dan saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan nubuatan itu? Saudara-saudara, di sini saya akan memberitahukan bahwa nubuat adalah menyatakan terlebih dahulu suatu peristiwa yang akan terjadi. Jadi saudara-saudara, nubuat adalah menyatakan terlebih dahulu suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan saudara-saudara, nubuat atau nubuatan berkaitan erat dengan seorang nabi. Karena nubuat adalah tindakan kenabian di dalam melakukan suatu nubuatan. Di situ roh Tuhan atau roh Yahweh bekerja. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari, yang boleh umat Nasrani yakini dan percayai adalah nubuatan. Karena nubuatan itu berasal dari Tuhan, berasal dari Bapa Yahweh. Dan nubuatan itu roh Tuhan yang bekerja. Tidak seperti ramalan atau prediksi, itu bukan roh Tuhan yang bekerja, tetapi roh setan yang bekerja. Jadi saudara-saudara harus mempercayai nubuatan. Karena nubuatan itu pasti akan terjadi dan benar-benar akan terjadi. Seperti contohnya, kita bisa ambil contoh Yesua HaMasyiah itu dari dulu
dinubuatkan akan datang ke dunia ini. Dan 2000 tahun yang lalu nubuatan itu tergenapi dengan kedatangan Yesus HaMasyiah ke dunia fana ini. Jadi saudara-saudara, nubuatan itu benar-benar akan terjadi dan pasti terjadi. Tidak seperti ramalan, tidak akan pernah akan bisa terjadi, saudara-saudara. Dan karena ramalan atau prediksi itu asalnya dari roh-roh jahat dan kita tidak boleh mempercayainya, karena ramalan dan prediksi itu di situ roh-roh setan yang bekerja, bukan roh Tuhan yang bekerja, saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kita sebagai umat Nasrani, umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita dilarang keras untuk mempercayai yang namanya ramalan atau prediksi. Dan firman Tuhan melarang kita untuk mempercayai ramalan atau prediksi, saudara-saudara. Dan kalau kita mempercayai ramalan, banyak dampak negatif yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Dan umat Nasrani haruslah percaya kepada nubuat atau nubuatan, di mana nubuatan itu menyatakan terlebih dahulu sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Dan nubuatan itu berkaitan erat dengan seorang nabi, atau nubuatan itu diberitahukan kepada nabi. Dan nubuat itu adalah tindakan atau perbuatan kenabian. Dan di dalam melakukan nubuatan itu, di situ roh Tuhan atau roh Bapa Yahweh bekerja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi. Dan semoga video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini dengan topik bolehkah umat Nasrani percaya ramalan, semoga video ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sekian, sampai jumpa lagi, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapa Yahweh besem Yesus HaMasyiah Wera Kodes selalu memberkati dan menyertai bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sampai jumpa. Jangan lupa video di atas ini ditekan salah satu dan ditonton lagi. Sampai jumpa.